Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Excel Rafif dan Mahrez Fatahaya. ya saya melakukan collab di sini karena ya menurut saya kalau saya sendiri cukup membosankan. Kalian juga membosankan lihat muka saya setiap hari. Oke, kita di sini tuh untuk apa sih, Mas? Jadi agenda kita hari ini itu kita akan sharing cerita yang kita dapat dari orang-orang. Kalau saya pribadi dari saudara saya punya sepupu saya punya sepupunya lagi. Wah, Nah itu dan cerita ya bilang aja dari Bambang ya, bukan nama asli ini. cukup panjang ya hubungannya dari teman ke saudara dan Networking. Oke. Kalau saya itu ceritanya dari salah satu penggemar saya, yaitu beliau dikenal dengan Dimendi. Ya, boleh dimulai dengan kamu dulu saja, Mas. Baik. Jadi teman saya bilang aja ya, teman saya itu Bambang. Itu dia tuh saat waktu kelas 9 itu dari kelas 7 dia tuh sudah punya teman dekat dengan namanya tuh nama samaran juga ini, namanya Tono. Bambang dan Tono ini sering sekali bermain. Mereka tuh Teman dekat. ya betul. Mereka sangat menggemari hal yang sama gitu. Mereka sama-sama menggemari sepak bola. Mereka memiliki menggemari tim yang sama. Mereka Tim yang sama, ya, pemain favorit yang sama. pemain favorit yang sama. Mereka semua tuh, mereka berdua suka Cristiano Ronaldo dan mendukung MU. Jadi ya pokoknya mereka kayak ya Emang udah connect banget ya. Nah betul tuh. Lalu ceritanya ini apa? Ceritanya itu dimulai dengan permasalahan yang sebenarnya itu tidak terlalu besar, tapi jadinya besar gitu. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Lanjutkan, Mas. Jadi untuk info, Bambang ini dia tuh dari suku Jawa ya. Suku Jawa, oke. Suku Jawa. Sedangkan Tono ini jauh, dia tuh merantau ke Jakarta dari Papua. Gitu. Papua. Jadi ya sudah tahu ya kalau misalnya Bambang ini memiliki kulit yang sama matang dan Tono ya memiliki kulit yang Rada hitam. ya betul. Oke, seperti saya sudah tahu ini arah yang mana. Nah, kalau sudah tahu dengerin lagi. Oke, siap. Jadi suatu hari di sekolah mereka sedang bermain-main pelajaran matematika, diajarin dengan gurunya yang tegas tetapi lembut secara langsung, secara ada waktu yang sama. Itu pokoknya hari biasa, seperti hari-hari biasa. Tapi di kelas mereka saat itu kelas 9 itu ada teman mereka namanya Doni Doni itu nama samaran bukan? Doni, iya ini semua nama samaran ya karena kita nggak mau sebut produk. Oke. Sebut merek Nono. Jadi Doni ini dia tuh semacam ya kalau misalnya saya boleh jujur ya, itu tipe orangnya tuh semacam bukan pembuli, lebih so asik ya, lebih ke so asik. Tapi ya itu memang karakter semua orang kan berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa menjudge. Nah di pelajaran matematika ini Doni ini ngejokes tentang warna kulit dari Tono di depan guru dan di depan murid-murid di kelasnya. Iya. Nah Perkiraan di dalam satu kelas itu ada berapa murid? sudah ini kan di Jakarta ya, jadi kayaknya sekitar 30? sekolah negeri biasa ya sekitar 30. Banyak banget. Nah ini tapi bukannya guru di sana yang harusnya menegur tindakan dari Tono, itu gurunya tuh malah ikutan ketawa gitu. Dan karena gurunya ikutan ketawa jadinya semua murid ketawa juga. Dan ya Bambang selaku teman baik Tono itu sangat tidak terima dengan tindakan si Doni. Sebentar dulu. Memang jokesnya itu seperti apa ya? Jokesnya tidak diceritakan di Oke. DM-nya. Saking gak lucunya sampai gak di-include. Dia saking lucu tuh. Oke, jadi lanjut. Ya
setelah pelajaran TK matematika itu mereka istirahat, dan saat istirahat Doni dikonfrontasi sama Bambang. Ya, bukannya ya dipanggil ke belakang gedung sekolah. Ya pokoknya ini Bambang ini kan masih kelas 9 ya, jadi kayak mungkin masih belum tahu yang mana yang benar mana yang salah. Itu mulai gimana ya bahasanya tuh, bahasa halusnya tuh ya pokoknya melakukan tindakan kekerasan ke Doni lah, karena ya semacam dipukul kita dari pundak, semacam itu, karena ya tidak terima gitu, masa teman baiknya dari kelas 7 itu diejek yang dengan seenaknya ya. Ya, nggak ada yang terima gitu, tapi ya cara mengekspresikan itu salah ya. Saya setuju. Ya, tapi untuk Tono sendiri tuh dia sebenarnya tidak terlalu masalah, karena ya selaku warna kulit yang berbeda dari yang lain, Tono sudah terbiasa terima ejekan tersebut. ya, walaupun ejekan itu salah ya, bukan berarti kita memvalidasi, membenarkan ya. ya. Nah, hari selanjutnya itu Bambang datang ke kelasnya. Tiba-tiba semua orang tuh semua murid itu ngeliat ke Bambang gitu, kayak ngeliat dengan sinis. Bambang? Iya, ke Bambang. Dan saat itu Tono belum ada di kelas. Nah, pokoknya ada satu murid, bilangnya namanya Zulkifli, itu maju lah ke Bambang. Ya, dia pokoknya bilang kayak, maksudnya apa lu mukul-mukulin Doni gitu. Ya, Bambang dengan Tegas. dengan pede pasti ya dia bilang, ya gua kan ngebela teman gua, ya lu pada ngejokes kayak gitu, rasis gitu nggak lucu gitu. Terus akhirnya ya pokoknya dipecah belah dengan pihak guru, pertengkaran Bambang dan Zulkifli, dan akhirnya pada hari itu Tono nggak masuk dan pelajaran seperti biasa. Biasa. Saya emang nggak canggung tuh Bang di kelasnya. Ya karena ada dua pihak yang sedang bertengkar gitu. Ya pasti Canggung banget. canggung diam pasti kelasnya. Dan mana orang yang dia bela juga gak masuk lagi ya. Betul tuh. Udah. Pokoknya pasti awkward ya. Gitu. Dan next day, Badai Tono ini gak masuk selama seminggu. Bambang telepon Tono, Ton, kok lu gak masuk sih? Dan Tono bilang ya dia sedang sakit dan rumah sakit, ditawarin buat dirawat tapi dia nolak, dia di rumah aja dirawatnya. Diceritain dong, dia itu sakit apa sih Tono? Nah, sepertinya demam, tapi demamnya emang tinggi. Demam ya. berat. Iya, betul. Nah terus ya pokoknya karena Tono nggak masuk, Bambang jadi nggak punya teman ngobrol. Dan itu memang temannya cuma Tono ya di kelas 7 sampai 9 ini. Bambang tuh maksudnya tuh bukan temannya Tono doang, tapi dia ya emang teman dekatnya Tono. Tapi karena ada pertengkaran dengan Zulkifli, jadinya kan ya seminggu awkward banget lah pasti. Apalagi nggak ada Tono juga gitu. Dan bahkan di sekolahnya itu diceritakan selama seminggu Tono nggak masuk, itu di pelajaran IPS, IPA, PPKN itu mereka tuh tetap, guru dan murid-murid selain Bambang itu sampai tetap ngejokes tentang Tono gitu, kayak Walaupun dia sedang sakit. Wah, Nggak benar ini sekolah. nggak bener emang, harus diganti emang guru-gurunya, nggak punya moral. Dan ya karena Bambang itu, karena selama seminggu itu Bambang tidak terima, jadi Bambang tuh sering bertengkar gitu dengan teman-temannya, jadinya melahirkan suasana yang awkward dan Kurang enak. ya canggung. Dan ya Doni gimana? lanjutannya gue pikir apa Udah ada yang libatkan. Oke. Seminggu berlalu, Tono masih sakit dan akhirnya dia dirawat lah di rumah sakit. Bambang yang sudah bertengkar dengan temannya itu tiba-tiba ditemui oleh Doni. Doni bilang, Bang,
Bambang lu gak seru banget sih, apa gua ngejok doang lu nggak ketawa, lu malah malah marah-marah gitu, tawa dikit dong. Paling lu juga kalau misalnya ngobrol sama Tono sering juga kan lu ngejek-ngejek, jujur gak lu? Terus kayak Bambang bilang ya enggak lah, kan gua temennya gitu. Gua si Bambang itu sangat-sangat apa ya, menerima perbedaan dia dan Tono gitu. Tapi dalam satu pelajaran, satu waktu itu kelas seperti biasa jokes lagi. Tapi bedanya di sini tuh Bambang malah ketawa. Wah, kenapa? Karena mungkin jokesnya ya mungkin buat dia lucu gitu. Tapi kan Tono udah gak masuk berapa minggu. Nah iya, nah, itu saya nggak tahu lah suasana hati Bambang kan gimana, mungkin sedang ya sangat hampa lah pasti suasana, dia pengen merasakan sesuatu gitu, merasakan kesenangan di sekolah. Ya pasti ya, berapa minggu ya teman deket, satu angkatan hampir jauhin dia kan ya. Iya, Iya. akhirnya dia tertawa, mau dipaksa atau enggak itu kayaknya dia emang ya sudah, emang suasananya seperti memaksa dia tertawa gitu. Mau nggak mau, Ya mau nggak mau. karena dia mau merasakan sesuatu gitu. Iya. Dan akhirnya dia ya dengan itu dia dapat banyak teman selama Tono nggak masuk. Dan ya dia dapat teman dengan dengan ngegosipin Tono, mulai dari Kena makan iya. Jadi mulai dari pertama-tama itu cuma ngedek doang gitu tentang rahasia Tono, malah jadi nyebarin aib Tono. Emang aduh, saya juga nggak tahu nih, saya pihaknya tuh harus pihak siapa sih sebenarnya di sini. Emang Bambang aja kalau misalnya dicerpen gitu, itu Bambang tuh protagonis agak ditekankan ya, karena kelakuannya kayak gini. antagonis. Terus ya sebulan Berlalu. berlalu dan Tono akhirnya menelpon Bambang. Akhirnya dari sekian lama ini. Sekian lama, emang lama banget ya pokoknya. Sebulan. Tono nelpon Bambang kalau misalnya dia sudah sehat dan sudah diperbolehkan untuk masuk sekolah. Lalu Bambang menjawab dengan apa? Bambang bukannya senang, dia malah dalam perasaan pahit gitu. Kok tiba-tiba masuk gitu, dan saat-saat dia sudah dapat apa yang dia mau di sekolah gitu, dia dapat teman, dapat koneksi karena makan temennya sendiri, tapi temennya malah masuk temennya. Waduh. Terus lanjutannya gimana? Lanjutannya tuh Ya, saya yakin bakal banyak banget konflik nih. ya hari telah datang dan Tono masuk, dan Tono masuk duluan. Kita mulai masuk ke perspektif Tono masuk ke kelasnya, dan dia bahkan nggak ngapa-ngapain, dia masuk ke kelasnya udah diketawain. Literally langsung diketawain. Langsung diketawain. Sampai ya Tono hitam gitu. Nah gitu lah pokoknya. Ya emang marah lah. Kayak Tono kan bingung ya, kayak ya karena dia terbiasa ya sudah gitu. Langsung duduk aja ya. Ya ketawa-ketawa aja, ketawa hai, terus duduk, settle, buku-buku ditaro, mempersiapkan tulis. Dan Bambang mana? Bambang belum masuk. Tono ini sedang menunggu Bambang gitu, karena Bambang dan Tono ini duduk sebelahan di. Aduh, saya udah kasihan ini sama Tono. Nah Masih kangen banget sama Bambang. setelah Bambang masuk itu ya pokoknya Bambang kayak ya jadi anak populer gitu, kayak mungkin dia bahkan dia masuk aja kayak udah kayak yo what's up bro, terus kayak udah kayak kayak terus aja ya. ngetos gitu. Terus kayak Tono ya, terus Tono bilang ke Bambang, gua nggak masuk gini udah jadi populer aja gitu. Terus kayak Bambang secara awkward kayak bilang, iya Ton gitu. Dan Tono udah mulai aneh nih, kok Bambang kayak Mulai gini gitu. curiga ya. Mulai curiga nih. Pelajaran dimulai MTK. Udah di Javu. Terus ya pokoknya kejadian yang tidak dimaukan terjadi. Apa? Ya mulai membicarakan Tono. Padahal Tono masuk. Tono ini ada di kelas juga. Ada kelas juga. Dan
itu yang memancarkan jokesnya untuk apa, kayak mancing jokesnya untuk dibilang itu si Doni gitu. Nih, terus Dan akhirnya disamber ke Bambang. disamper, ya betul, malah disamper sama Bambang. Dan mulai saat itu Tono kayak aduh apa ya, merasa kecewa lah dengan Bambang. Dan Bambang juga apa ya, malah kan emang dipancing, tapi dia tidak merasa seperti yang hari-hari biasanya. Dia ngejokes dan ya bukannya dia ketawa terbahak-bahak juga dengan teman-temannya, dia malah jadi canggung. canggung. Dia malah teman-temannya ketawa, dia nggak ngeliatin teman-temannya ketawa, dia ngeliatin Tono, reaksi Tono. Dan Tono Jadi itu bentar dulu. Ini Bambang mancing. bukan yang mancing tuh Doni. Oh iya, Doni. Ini terus ada yang ngejok. Doni tuh kayak mancing-mancing, ya pokoknya kayak apa ya, dalam secara langsung tuh kayak bilang ke Bambang, oi ngejokes dong tentang ini gitu, tentang si Tono gitu. Terus kayak Bambangnya mau nggak mau ya harus menyambar dan Agak ya bisa mungkin. nah terus ya pokoknya reaksi Tono ya tau lah, dia sangat kecewa, Sakit dengan hati Bambang, pasti. sakit hati. Dan situasi mulai canggung, sangat-sangat canggung dengan Tono dan Bambang. Dan mulai saat ini, saat pulang sekolah, Bambang sangat-sangat merasa bersalah dengan Tono. Terus berlanjutannya dia minta maaf atau gimana? Ini Lanjutannya sekalian ya gila juga ya. Ya saya kalau jadi Tono, wah udah Tono kuat ya sejujurnya. ya Tono emang, kuat. ya emang Tono nih orang yang sangat-sangat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mental yang kuat. Dan ya seminggu berlalu dan Bambang akhirnya telah mengumpulkan keberaniannya untuk minta maaf ke Tono. Dia datang ke rumah Tono, disambut oleh Ibu Tono untuk masuk ke rumahnya dan disiapkan teh. Saat dia luput, Tono datang ke ruang tamu dan duduk di depan Bambang. Tono bilang, gue udah tahu lu mau ngomongin apa. Dan Bambang langsung, saat itu Bambang langsung naruh tehnya dan bilang minta maaf sebesar Tono. Lalu Tono bilang ke Bambang, ya oke, lu minta maaf, udah gue maafin. Gue mah orangnya, Tono tuh orangnya sangat-sangat maaf dan santai gitu sebenarnya. Tapi ya dia kecewa saja gitu. Dia udah maafin Bambang, tapi ya situasi di sekolah tidak akan berubah. Saya sih paham banget ya, temen dari kelas 7 sampai 9 ngejahatin tuh kayak gila tuh sakit hati banget pasti. sakit pasti lah. Dan ya mulai saat itu ya pokoknya Tono bilang lah, ya lu udah minta maaf, udah gue maafin, alright, tapi situasi di sekolah gak bakal berubah. Jadi Bambang tetap aja ngejokes. enggak, situasi di sekolah tuh ya tetap teman-temannya tuh ngejahatin si Tono. Dan Tono bilang ke Bambang kalau misalnya emang beneran minta maaf lu tuh sangat-sangat dari hati gitu, itu lu juga harus mengubah situasi di sekolah juga. Susah. Nah, dan saat itu mulai Bambang pamit Tono untuk pulang ke rumahnya untuk memikirkan rencana apa yang akan dilakukan untuk penebusan ini. Dan kita masuk ke perspektif Tono sekarang. Tono nggak datang ke sekolah seperti biasa. Dia masuk sekolah saat itu hari Senin upacara. Jadi dia sebelum upacara dia main mengambil topi di kelasnya, dan saat dia masuk ke kelas seperti biasa ditawain. Tapi Tono sudah biasa, jadi dia langsung ambil topi dan bergegas ke lapangan. Nah di lapangan upacara berjalan dengan normal. Tapi saat sebelum pembina ingin berbicara tentang apa? Apa ya? Pengumuman. Ya apa pembina itu biasanya amanat. Oh ya, amanat pembina. Amanat. Sebelum amanat pembina itu tiba-tiba pembina bilang kalau misalnya ada amanat spesial dari salah satu teman kita ke seluruh murid bilangnya. Dan
Mbak bilang kalau misalnya ya, untuk Bambang dipisahkan kembali, dan Tono sangat-sangat kaget. Wah, Bambang sejak kapan Bambang ada acara untuk upacara gitu? Dia perasaan Bambang tuh emang tipenya bukan orang yang ikut upacara. Paskib gitu ya Mbak. Iya bukan. Nah terus Bambang dengan berani, dengan mental yang sudah dipersiapkan itu bilang ke seluruh murid bahwa dia bilang ke seluruh murid dan ditujukan ke teman-teman kelasnya kalau misalnya dia salah, dan ya seluruh perbuatan yang telah ngejahatin Tono secara nggak langsung atau secara langsung itu pokoknya semuanya hukuman akan dia tanggung, yang paling berat akan dia tanggung. Dan ya saat sudah selesai semua murid tepuk tangan atas keberanian Bambang karena sudah confess kesalahannya. Berani ya bisa. Iya, kecuali teman-teman kelas itu masih kayak aduh apaan sih Bambang gitu, kok asik banget lu gitu. Terus ya Tono setelah selesai upacara, Tono datang ke Bambang dan bilang kalau misalnya dia nggak expect kalau misalnya Bambang bakal ngelakuin sejauh ini buat dia, dan ya pokoknya mereka balik menjadi teman. Jadi sampai sekarang masih temenan Pak? Sampai sekarang aduh masih nggak tahu ya, tapi ya pokoknya saat itu mereka sudah baikan, walaupun Bambang walaupun malah yang sekarang dijahatin tuh dari kelas sampai lulus di cerita itu Bambang yang dia tapi ya Bambang karena dia udah ikhlas, dia sudah tahu dia salah, dia gak apa-apa, dia tetap menjalani harinya ditemani dengan Tono. Untuk Doni dan Zulkifli, perbuatan mereka jangan diikuti anak-anak karena itu tidak baik, dan kalau misalnya teman-teman kalian yang berbuat seperti itu lapor ke guru. Lapor ke nasihatnya, lapor ke guru. Dan juga ya kita bisa ngambil dari sini bahwa tindak lanjut untuk misalnya perundungan atau apapun segala itu ya bukan kekerasan ya, karena ya bisa menyebabkan tadi ya menyebabkan satu kata jadi ambruk ataupun ya ya itu dapat poin saya. Dan dari sini kita belajar bahwa kita sebagai manusia harus mempertahankan hubungan baik kita antar manusia, dan bahwa kita belajar kalau misalnya gosip atau menggunjing orang itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan setan lah. Iya, Artinya ya Al-Quran pun dibicarakan. ya betul. Ya, oke. Ini ceritanya kata saya kayak bukan sangat berat, cukup emosional lah. Nah ya, Betul. kalau emang kita lihat dari perspektif Tono, ini tuh emang messed up banget boy. Azan, gua ini lagi nanti. Will you watch all that? Duduk aja. Oh duduk. Ini gue duduk nih. Oh udah. Ya. Balik lagi tadi sehabis cerita Maris kita break dulu ya. Jadi ya. Sekarang lanjut ke cerita saya. Maksudnya ini mungkin lebih ganteng nih Mas. Kayak gitu. Oke, jadi ya kalau cerita saya ini personal saya dari penggemar saya yang bernama Nimendi. Beliau sekarang bekerja bukan bekerja. Dia itu masih kuliah di Jerman, teknik mesin pesawat. Oh Ya, seperti presiden ketiga kita ya. siapa namanya? B.J. Habibie. Saya lupa. Saya ingat aja dulu. Oke, jadi ya simpelnya kalau bisa disebut Dimendi itu orangnya itu yang sangatlah alim, kaya, cantik dan semuanya. Perfect student. Perfect student, perfect dollar, perfect everything. Oke. Lalu ya seperti biasa dia bangun pagi sekitaran jam berapa ya? Kisaran jam 4 mungkin, sholat tahajud, sholat subuh, sama juga ya dia lumayan capek lah soalnya dia bekerja lembur semalam mengerjakan PR matematikanya. Dia lainnya solehan. Oh, relatable. Oleh habis itu dia berangkat kisaran jam berapa ya? 5:30 karena rumahnya agak jauh. Bayangin aja, ada itu sekolahnya ada di lab school, tapi saya tidak bisa menyebutkan ya karena mungkin ini akan merusak nama sekolahnya. Tapi dia itu tinggalnya jauh lah, sekitaran berapa ya? 14 km lah. Jauh ya? Banget.
dia berangkat sekitaran jam segitu atau jam 5 ya, saya kurang 4 mungkin jam 5 jam 5. Nah jadi ya dia pamit dengan ibunya, tapi ya dia juga ingin sekali pamit dengan ayahnya, tapi sayang sekali ya mungkin kalian sudah bisa menebak ayahnya kenapa. Oke mungkin tidak ya, ayah innalillahi meninggal. Oke. Lalu ya setelah itu dia sudah pamit, sudah pelukan, sudah didoakan oleh ibunya, dia pun pergi dengan driver atau pengemudi pribadinya ya. Ya namanya juga orang kaya ya. Pasti lah. Nah, habis itu ya sampai di sekolah, ya karena ini kelas 9, pasti kalian kira dia sudah banyak teman, sudah bergaul ya. Dari yang kita lihat dia orang kaya, cantik, pinter, pasti banyak tuh temennya. Tapi tebak, tidak ada. Kenapa? Karena di media itu orangnya yang antisosial banget. Dia kurang suka bersosialisasi. Dan misalkan orang-orang kaya atau orang pintar tuh apa ya, emang lebih, tipe-tipe mereka tuh kalau saya lihat dari pengalaman saya itu emang lebih prefer, lebih ingin orang-orang tuh mendekati mereka daripada mereka mendekati mereka. Seperti itu. Saya mengerti. Ya, lanjut ke ceritanya ya. Kelas dibuka, dia masuk, menyiapkan buku segala macem. Wali kelas pun, mereka pun masuk. Bu Yani, ya itu nama samaran soalnya ya. Katanya gurunya terlalu baik untuk disebutkan di sini. Memang nanti, respect nanti. Ya, lalu setelah itu Bu Yani pun menyapa mereka dengan assalamualaikum, pembukaan, doa, ya segala macam lah. Jadi mau activity seperti di sekolah lain, sekolah Islami sekolah lain. Lalu setelah itu Bu Yani pun mengumumkan, mungkin saya minum dulu. Betul. Saya minum juga. Ya, Bu Yani mengumumkan bahwa ada sistem baru di sekolahnya, yaitu BDSS. Tahu nggak ya? Apa tuh? Bersosialisasi di sekitar sekolah. Jadi ya ini tuh apa ya, niatannya itu untuk mendekatkan semua murid agar jadi solid. Jadi semua angkatan, bukan satu angkatan dong, 3 angkatan jadi solid. Maksudnya sekitar sekolah tuh di dalam lingkungan sekolah ya, bukan di dalam luar, bukan di luar. Iya, di dalam lingkungan sekolah, namanya di sekolah. Oh iya. Abang Mares nih. Oke lanjut, satu kelas itu satu kelasnya itu kayak ya seneng lah, karena ya termasuk jam kos ya kalau saya bisa bilang. Ya, bisa ngobrol, bisa main bareng, segala macam ya, bisa enak lah intinya. Tapi ya karena yang seperti sudah bilang, dia itu orangnya sangat antisosial, ya kurang suka aja soalnya saya ke sekolah wajib belajar. Ya seperti itu, Seperti itu ya. prinsipnya memang seperti itu. Nah lalu setelah itu ya satu kelas sudah kosong, tapi Dimendi masih duduk tuh terdiam, melihat buku catatannya lah. Cuma dilihatin aja, ya bengong lah di depan. Lalu ya Bu Yani nyamperin nih ke Dimendi, nanyain, Dimendi kamu kenapa belum keluar? Ini satu kelas sudah kosong loh. Ya lalu dia pun menjawab dengan alasan dia pusing. Ya Pura-pura pusing atau pusing? ya nanti ya kita lihat. Oke. Ya setelah itu ya dia kayak ya bener sih pura-pura kan Anda ya pura-pura pusing, kayak megangin kepalanya lah kayak gini ya. Kayak orang pusing mana ya, pura-pura sih ya udah pura-pura ini. Lalu setelah itu kayak Bu Yani ya karena nggak percaya dan tahu juga sebenarnya Dimendi itu kurang sosialisasi, kayak didorong lah, dinasihatin, udah Dimendi nggak apa-apa, kamu ini keluar aja, nggak ngobrol juga nggak apa-apa, yang penting ya, lakuin aja kegiatannya. Iya. Setelah itu ya mau gak mau Dimendi keluar kelas. Setelah itu ya dia duduk gitu di kursi ya, mungkin sekitar terus udah ikom mana sudah ikom. Lebih baik kita sholat Isya dulu ya, kita pause dulu ya, kita pause dulu. Oke, be right back. Ya, kembali lagi dengan kita. Ya sudah selesai sholat apa tadi, Isya ya? Ya berjamaah, jadi ya mohon maaf jika cukup lama. Oke, tadi ceritanya udah sampai mana? Kursi. Oh yang bahas dia ini ya, disuruh keluar sama Bu Yani. Betul. Oke.
Jadi ya singkatnya dia duduk di kursi kan ya ngeliatin orang-orang bersosialisasi, ada yang main bola di sana, ada yang ngobrol, ngegosip segala macem lah intinya. Suasana biasa. Iya, suasana di sekolah itu biasa. Ya lalu dia itu ya tiba-tiba ada yang nolek gitu dari belakang. Dia nengok ke belakang, kok gak ada orang. Terus waktu pas dia nengok ke depan lagi, dikagetin dah sama siapa? Martina. Martina itu siapa sih? Jadi itu dari dulu ya, dari kelas 7 dia itu pengen deketin siapa? Dimenti. Tapi gimana ya, susah nge-approach aja dia ngambil kesempatan ini ya karena dikagetin ya jelas-jelas dia kaget, dia teriak, dia hampir jatuh gitu ya dari kursinya. Terus kayak Dimenti kayak apa sih kamu nggak lucu sumpah kayak begitu. Terus ya Martina kayak ya kenapa serius banget sih Dimenti, kan bercanda doang kayak segala macam lah. Terus ya akhirnya mereka berbincang-bincang, mereka duduk bareng kan akhirnya. Terus kayak ya setelah itu si Martina nanya, kok kalau aku perhatiin ya kamu itu gak demen bersosialisasi ya Dimenti, kenapa? Ya ternyata bukan hanya karena dia itu nggak suka bersosialisasi, ada alasan lainnya lagi. Kenapa? Yaitu orang tuanya itu sebenarnya nggak merekomendasikan atau kurang mendukung pertemanan gitu lah buat Dimenti. Iya, karena ya menurut orang tuanya di pertemanan itu bisa menghambat dan merusak Dimenti gitu. Oke. Ya bisa disebut seperti itu. Ya jadi ya Dimenti ya hidup dengan kepercayaan itu kalau bahwa teman itu yang bukan dipilih oleh orang tuanya atau keluarganya ya beban atau yang menghambat dirinya. Jadi ya dari dulu, dari SD, dari TK atau dari lahir ya dia gak punya teman. Soalnya ya mungkin orang tuanya belum lihat gitu teman yang cocok sama seperti dia segala macam ya. Terus ya singkat-singkatnya Martina denger itu ya shock. Kenapa ya? Karena jelas aja dari dulu nggak ada temen ya pasti rasanya aneh nggak sih? Kesepian pasti. Iya, kayak lagunya Tiara gitu. Ya. Seperti itu ya. Intinya ya. Ya tapi bedanya dia kesepiannya itu ya udah normal aja dia ya karena dari dulu kan. Terus habis itu kayak Martina ya bilang tuh kayak emang itu tidak berlebihan apa? Kayaknya orang tua kamu overprotective banget ya. Terus Dimenti kayak enggak kok, tadi menurut aku itu normal-normal aja dan ya Dimenti itu udah menormalisir hal tersebut lah. Lalu ya sehabis itu apa ya, Martina kayak merekomendasiin tuh mari kita temenan aja biar kamu tahu rasanya punya teman itu gimana. Terus Dimenti itu kayak dengan bukan gugup ya, jadi kayak kurang yakin dia jawab kayak ya udah boleh, aku juga sebenarnya kayak kok punya teman gimana. Terus ya akhirnya mereka ngobrol lah tuh di sebelah-sebelahan di situ sambil enggak sih, seingat saya mereka itu juga kayak sambil jalan gitu ya, ngelilingin sekolah gitu sambil ngobrol ya, ngobrol tentang hobi, kehidupan mereka sehari-hari segala macam lah. Tapi terus ya semakin Martina ngobrol sama Dimenti, Martina itu sadar bahwa Dimenti itu orangnya kayak robot. Keseharian itu ya diisi dengan belajar, mandi ya kayak intinya schedule itu aja ya, gak ada perubahan sama sekali. Terus ya intinya Martina kayak merekomendasiin tuh kayak gimana kalau kita kapan-kapan ke sana, kita sini ke mall kayak segala macam lah. Dan terus habis itu kayak Dimenti ya lagi dia kurang yakin, kenapa ya? Soalnya kalau orang tuanya tahu, wah Habis sudah. nggak habis juga sih ya. Soalnya sebenarnya seingat saya ya dari ketika Dimenti itu orang tuanya itu bukannya abusive lah gitunya, dia itu kayak lebih ya emang sayang banget sampai kayak tegas, bukan tegas juga ya, emang lembut aja kayak palingan kalau kata saya ya pasti kecewa lah nih. Oke. Ya lalu ya setelah itu belnya pun berbunyi menandakan BDSS sudah selesai. Ya jadi ya Dimenti pamit, Martina juga pamit, terus ya kan nggak sih caranya ya, oke. Ya dia balik lah dia ke kelas Dimenti sama Martina. Terus ya pas balik ke kelas Dimenti itu kayak apa ya, mikirin mulu gitu, nge-relapse apa yang udah diobrolin sama Martina kayak
Itu udah kayak karena dari dulu emang gak punya temen, karena emang gak boleh punya temen, sekarang baru pertama kali punya temen kayak heboh gitu, kayak heboh sendiri, kayak oh ternyata punya temen rasanya enak banget ya, kita bisa ngomong seenaknya sepuasnya. Terus ya habis itu dia itu karena hal tersebut mikirin yang tadi, dia tuh gak bisa fokus sama pelajarannya. Ya jadi dia cuma bengong, cuma nulis-nulis gak jelas lah di bukunya. Terus ya udah, belnya berbunyi lagi mengatakan istirahat. Habis itu ya pas istirahat dia itu kayak langsung ambil kotak makannya terus langsung ngibrit keluar. Terus kayak guru matematikanya ya kaget ngeliat Dimendi semangat banget gitu ya. Tapi ya nggak diemin aja. Habis itu ya dia kayak nanya ke salah satu security gitu, Pak, tapi dia nanyanya apa ya, gagap lah istilahnya, kayak pak gitu ya, semacam itu lah. Saya nggak bisa menagain ya Pak, Bapak tahu nggak Martina dari kelas mana? Terus saya jawab kan ya dari kelas 9C. Setelah itu ya dia OTW dah tuh ke 9C, hampir nabrak tuh sama orang yang bawa MBG. Ya dia bilang kayak gitu, hampir nabrak. Terus habis itu ya udah kan dia ke kelas 9C itu. Nah ini Martina itu masih apa ya, masih kayak ngerapiin barang-barangnya gitu lah. Jadi ya ini berarti Dimendi cepet banget, soalnya jarak kelas 9C sama 9A gitu, 9A kelas Dimendi itu rada jauh gitu loh ya. Terus habis itu ya Dimendi duduk di sebelahnya Martina, tapi dia masih diem doang nungguin Martina notice gitu. Terus Martina nengok kanan, dia kaget soalnya tiba-tiba ada Dimendi. Nah soalnya Dimendi itu ya karena dia bukan temen apa ya, tipe orangnya yang bukan momen dia itu matanya itu agak hampa sama capek gitu lah istilahnya, karena ya emang repetitif banget gitu hidupnya ya. Terus ya ngeliatin Dimendi ngeliatin Martina di tampung gitu ya, kaget gak kamu? Kaget gak kamu lagi rapiin bareng, saya liatin kayak gini, kaget gak? kayak hantu jadi makanya Martina teriak, satu kelas nengok deh tuh ke aja mereka. Terus ya Dimendi bilang halo, dia nyapa lah. Terus habis itu Martina jawab kayak kan Martina yang mau ya mereka temenan. Terus ya udah, habis itu mereka berbincang lagi. Terus ya Dimendi itu ngaku kayak ternyata kamu benar Martina, kayak punya temen kok enak banget. Aku bisa ngobrolin apapun yang hal yang aku suka segala macem gitu. Terus ya alhasil Dimendi jadi apa ya, singkatnya dia itu jadi mau punya banyak teman karena ya perasaan baru gitu, new feeling lah. Jadi ya kayak wah aku harus punya banyak temen nih biar enak terus, sekali ngerasain langsung pengen ngerasain lagi ya. Kayak kecanduan gitu lah istilahnya, bisa disebut ya. Terus habis itu kan Dimendi pulang ya. Ini saya tahu saya mungkin nge-skip beberapa ya karena ini mungkin saya bilang cerita pendek, tapi ya ini saya ringkas karena ya ini beliau Dimendi ini mungkin dia seorang penulis ya, soalnya panjang banget nih ngirimnya. Kan udah ringkasnya masih panjang banget iya. Ya udah, sehabis itu ya kita skip ke pas mereka pulang. Pas Dimendi pengen nyari Martina, setelah Martina udah pulang, jadi ya udah Dimendi pun pulang. Terus tahu-tahunya pas dia udah nyampe rumah, dia kayak apa ya, senyum-senyum sendiri gitu lah, kayak ketawa-tawa sendiri. Terus pengemudinya itu kayak ngeliatin lewat spion depan gitu. Bukan spion, bukan kan. Ini kaca yang di tengah sini namanya apa sih? bumper mah yang depan ya. Kaca mobil lah. Iya ini ya kaca yang di sini nih. Dia kayak ngeliatin gitu kayak wah Dimendi ya tiba-tiba takut jadi dia rada ngebut dikit gitu. Takutnya dia anak kenapa-napa. Jadi bukan psikiater atau apalah gak tahu. Terus ya nyampe ya Dimendi langsung ke dalam apa sih namanya, kamar rumahnya ya enggak, tahu sendiri lah megah banget. Iya. Ya nanti saya tunjukin ya rumahnya seperti inilah contohnya ya. Oke. Nah, terus habis itu ya pembantunya nyapa kan seperti biasa, tapi kayak karena Dimendi senyum-senyum sendiri, ketawa-tawa sendiri ya, dia jadi nanya pembantunya kayak, Mbak Dimendi, kamu kayaknya hari ini ceria banget, senang banget. Ada apa sih yang di dalam pikiran kamu ya? Terus ya Dimendi ya ngangguk-ngangguknya kayak iya, nggak apa-apa ya.
Tahu lah maksud saya kan. Tahu. Terus ya ditanyain lah tuh makan malamnya mau apa, nanti mau dibawain dessert apa gitu ya. Sangat kaya ya. Ya terus habis itu kan mandi rapi-rapi sholat asar gitu ya. Oke, terus habis itu dia itu ngebuka HP-nya di kamarnya kayak nge-scrolling gitu lewat medsos nyari akunnya siapa coba matiin lah. Terus ya dia ngechat tuh Martina oh enggak, dia akhirnya ketemu ya kalau nggak salah katanya dia itu ketemu di akun sekolahnya kayak di followingnya gitu, followingnya ya followers akun Korea. Nah terus habis itu dia nge-DM tuh, tapi ya karena di main tinja pakai medsos ya, jadi dia profile picture-nya donat kegigit, terus juga username-nya cuma tahu kali huruf random kali dia udah kelar Di menit 23 mungkin ya. Terus ya Martina dapat DM tersebut langsung respon dah tuh, dia di kenapa kok tiba-tiba banget. Terus ya nggak tahu mau ngobrol aja. Terus ya mereka berbincang lagi di situ dah. Dia bisa ada ini dia biasanya kirim saya chattingannya juga, cuma panjang banget kalau bisa saya hitung 4 paragraf kali, seriusan paragraf panjang banget. Niat banget nulisnya. Ya mungkin pengen nyiapin aja kali ya, pengen ngomong sumpahnya gitu. Terus ya Martina udah kayak baca cerpen gitu jadinya jatuh-jatuhnya. Terus ya karena baru pertama kali gitu ngobrol sama Dimenti, soalnya Martina itu ekspektasinya nggak kayak gini buat seorang Dimenti gitu. Dia kira itu orangnya bakal elegan, classy, ini kayak orang kayak pada kayak film gitu lah gitu. Ya ternyata kayak gini wujudnya. Terus ya karena dia kaget, dia tapi nggak ngapa-ngapain sih, cuma kayak terima aja ya. Aku harus tanggung jawab kenapa, karena aku mau teman-temannya orang. Terus ya udah kan dibalas tuh kayak ya panjang juga sih balasannya. Jadi saya rada malu, bukan males ya. Ya ini durasi videonya cukup lama nanti kalau saya baca ini semua. Terus ya habis itu kita skip aja dah ke hari esok. Hari esok ya sama kayak kemarin gitu. Ya bangun pagi, ya ngelakuin rutinitas pas paginya, tapi kali ini kan kalau kemarin dia itu ekspresinya rada datar ya katanya, kayak apa ya, datar kayak hampa aja lah. Tapi kalau sekarang Ya lebih ceria. udah semangat dia ke sekolah. Kalau dulu kan semangat belajar, ini ada semangat belajar sama semangat mana. Nah, terus habis itu pas dia nyampe ke sekolah tuh dia gitu kayak apa ya, mulai berbincang gitu random sama orang-orang di kelasnya, termasuk ke murid populer deh, namanya siapa ya, ini kalau misalnya disamarin aja namanya, soalnya dia itu orangnya kurang baik. Saya sebut aja namanya Randy, kalau nggak salah Randy ya, nama samarannya itu Randy, atau kita lebih baik sebut dia Fulan aja. Fulan ya si Fulan ini tuh murid populer, dia itu terkenal kalahnya segala macem gitu, circle-nya jadi kan udah banyak ya sana sini. Iya. Nah habis itu ya Dimenti mau tuh deketinnya karena temannya banyak ya, tapi masalahnya sini satu, dia itu ya pergaulan bebas, tahu lah sendiri, ngerokok, narkoba, Problematik. bisa disebut juga seperti itu kasarnya. Ya habis itu ya mulai berbincang tuh, terus ya Randy Fulan ya tadi, Fulan kayak ngelihat Dimenti pengen ngedeketin dia ya, soalnya seneng lah, orang pinter, kaya, cantik, iya. Terus ya Fulan terima aja dideketin, terus akhirnya ya hari per hari mereka makin deket, tapi Martina kayak udah apa ya, ngingetin gitu kayak kalau bisa jangan ngedeketin dia ya, soalnya dia orangnya nakal banget, nggak cocok sama orang kayak kamu Dimenti. Terus ya Dimenti kayak apa ya, mendebat sih, kayak gak terima aja dibilangin kayak gitu sama Martina. Terus alhasil mereka agak terpecah gitu jadinya pertemanannya, Jadi ada canggung kan? bukan canggung, kayak apa ya, udah gak asik yang dulu lah. Dimenti kayak lebih deketnya sama Fulan sekarang. Iya. Terus ya kita skip lagi karena ini panjang banget, bisa mungkin kalau ini tadi ada cerita berapa 20 menit ya, jadi kalau saya cerita bisa sejam ini.
Ya terus sehabis itu ya kita skip aja ke sekarang, bukan sekarang ya, sekarang yang waktu itu ya mungkin sekitaran berapa ya, sehabis Martina ngingetin itu sekitaran 3 bulanan lah. Nah, 3 bulanan ini dampaknya kelihatan banget di temenan sama Fulan itu. Dia udah mulai pakai pakaian terbuka, astagfirullah ya, nggak pakai hijab lagi, astagfirullah. Terus habis itu takalimannya mulai turun, ya nilai juga mulai rada turun. Terus ya alhasil ibunya notice ya, kayak nanyain gitu, Dinenti, kok kamu sekarang kayak begini ya? Ibu agak kecewa dengan kamu. Terus ya Dinenti terus ngaku dah tuh, dia itu sekarang menak macam. Terus kayak ibunya itu ada apa ya, mulutnya terbuka, tapi dia itu kayak nggak bisa berkata-kata, kaget gitu, kecewa banget, kecewa iya benar. Terus habis itu kan ya ibunya marah dah tuh, kayak ini tuh ibu sudah apa ya, sudah memperingati kamu dari dulu kecil kalau teman itu emang nggak bener gitu loh, kalau ya udah lah ini gitu. Terus ya alhasil mereka berdebat segala macem, di pun ya di apa ya, di sekolah gitu, di sekolah bahasa Indonesia ya pasti ya, dihukum ya, dihukum gitu, nggak boleh keluar kamar, nggak boleh sekolah. Nggak boleh sekolah kenapa? Ya, soalnya sekolah buat di band gitu sekarang emang cuma buat mainan, cuma buat ketemu Fulan sama gengnya. Terus ya habis itu dia kayak apa ya, ngechat si Fulan gitu tuh, kayak Fulan, kita gimana ketemu di sini? Aku pengen kabur dari rumahku deh, ini soalnya ibu aku lagi nggak jelas ya, gitu lah dia kata telepon gitu. Terus ya Fulan apa ya, setuju aja lah, mau diajak kabur kali atau kemana. Terus habis itu ya janjian dah tuh di satu tempat, si siapa namanya, Dimenti udah janjian dah tuh jam 11 dia kabur, soalnya itu biasanya gue tidur jam segitu, sama pembantunya juga udah pulang atau tidur mungkin, soalnya kadang-kadang letak gitu lah pembantu. Terus habis itu dia keluar lewat pintu depan, ya dia kabur lah. Bukan kabur sih ya, iya kabur sih masalahnya. Kabur gitu, si Fulan itu udah nungguin tuh di dekat rumahnya. Tapi kan kita tahu sendiri ya, layout rumahnya kayak mansion gitu ya. Jadi gede banget, ada gerbangnya segala macam, ya kayak gedung sendiri. Terus ya jadi ya, pasti ada seperti dia kan. Jadinya dia manjat pagar belakang. Jadinya di situ Fulan dijemput tuh naik motor. Terus ya habis itu dibawa dah tuh ke, nggak tahu deh tempatnya ada terpencil gitu lah. Bukan terpencil sih, kayak jarang orang lewat di situ kan. Nah terus habis itu kan ada tuh gengnya tuh di situ ya, udah tuh mereka mabuk-mabukan, lagi mereka pakai narkoba, pakai kokain, segala macem. Ya habis itu ya Dimenti itu apa ya, mau nyobain tapi dia takut, masih takut gitu ya. Bagus lah Dimenti, kamu bukannya tahan ya, takut dia, bukan tahan, soalnya dia jujur ya, dia juga jujur ke saya sebenarnya nggak tahan bang, tapi ya saya takut. Jadi dia tahan karena takut, bukan tahan karena kuat gitu lah. Nah terus habis itu ya dia cuma ngeliatin doang tuh, temennya pada tinggi lah segala macem. Terus ya tiba-tiba mereka diciduk tuh sama polisi. Ya, terus habis itu ya pada panik kan, pada kabur sana sini, tapi ya akhirnya ketangkap semuanya. Terus Dimenti itu dites urin kan ya, buat dia kena atau enggak narkobanya, aktif atau enggak sih. Terus ya negatif, karena ya dia negatif kan ya, negatif. Kalau negatif berarti gak pakai kan ya. Iya. Terus habis itu si Dimentinya kayak dipindahin ke ruangan sendiri tuh sama polisi-polisi yang lain, kayak kamu itu namanya Dimenti kan ya, ditanyain lah identitasnya, dia bilang iya, Dimenti bilang iya. Terus habis itu ya udah selepas kacamata tuh. Lanjutannya gimana? Oh ya, minumnya habis. Sebentar, saya haus. Ya, sebentar dulu ya guys. Duduk ya. Baik, maaf ya. Terima kasih mas. Sama-sama langsung. Ya setelah itu ya ditanyain kan tuh identitasnya, nama ibunya. Terus ya polisinya itu yakin bahwa
bukannya kan sih ya, kan ditanyain dia anak apa ya, Ah. di Mendy, uji darah gila ya, kayak orang luar negeri kan, orang Eropa udah. Orang Eropa. Ya, terus ya tanya dia tuh berarti nama bapaknya siapa sih, saya lupa. Kalau nggak salah nama bapaknya juga disamarin ya, jadi ya kita sebut siapa ya, masih respectful gitu. Ya sebut siapa ya, jadi dia bapaknya itu juga nge-share satu nama lah sama si Mendy ini. Iya. Dia jelas banget kalau ini tuh anaknya bapaknya. Terus bapaknya itu kayak orang yang penting itu di negara gitu. Tapi ya udah namanya kayak meninggal. Terus ya habis itu kayak polisi bilang kalau bapak kamu masih ada, kalau ayah kamu masih ada, itu masih sehat walafiat. Ngeliat kamu kayak gini ya pasti kecewa berat bisa ya. Kan diketahui itu bapaknya itu kuat banget, kayak orang kuat, orang tegas segala macam gitu ya. Yang kayak berusaha gigacet lah. Ya terus habis itu ya walaupun begitu ya ngeliat salah satu-satunya anak kayak gini pasti kecewa, sedih, sakit hati gitu ya. Terus ya bisa aja ayah kamu menangis kejer ngeliat kamu kayak gini. Ya gimana kayak bengong gitu ya, kayak mikirin gitu loh kata-kata polisinya, kesalahannya gitu. Terus ya karena dia emang gak ngapa-ngapain, dia dikirim balik tuh ke rumahnya. Terus di situ pas perjalanan pulang katanya jadi itu kayak apa ya, mau evaluasi diri sendiri gitu lah, kayak kenapa ya aku begini, kenapa ya aku kayak gitu, kenapa aku udah ngundang ibu aku ya, kayak gitu lah gitu ya. Terus itu pas pulang masuk gerbangnya disapa security tapi dia gak jawab ya, karena mungkin jelas banget dia bad mood ya. Terus habis itu ya dia ketemu ibunya udah nungguin gitu di sofa di ruang tamu, tapi ibu itu kayak expect-nya itu di Mendy itu udah kayak apa ya, bakal marah gitu ke ibunya atau apa. Enggak, di Mendy lari bukan lari ya, kayak ya buru-buru ke ibunya terus kayak berlutut gitu, terus dia kayak nangis minta mohon maaf gitu kayak kayak gitu lah gitu ya kata saya sweet lah ya. Terus dari situ saya bisa terharu gitu ya. Terus habis itu ibunya ya hasil terima gitu, kayak dia udah berjanji nggak bakal gitu lagi, dia minta maaf, dia bakal lebih baik semuanya. Terus habis itu kayak ya udah, setelah itu kan si Mendy ini pengen tidur, tapi dia itu keinget satu hal, Martina. Ya terus ya dia akhirnya nggak DM Martina lagi, kayak dia minta maaf gitu, udah kayak begini kayak apa ya, pacarnya Martina udah jauh sama Martina sekarang, udah gak ya intinya udah disnut lah. Terus ya sampai situ dia itu ya ketiduran lah. Terus esok paginya dia bangun, pertama kali yang dia cek HP-nya untuk ngecek waktu, tapi ya terutama chattingan Martina. Terus ya si Mendy itu ekspektasinya Martina nggak bakal jawab, tapi ternyata dia jawab, kayak diterima lah, minta maaf ya. Terus ya habis itu gimana dia alhasil semangat lagi gitu ke sekolah, dia sekarang udah mulai lebih baik lagi kan ya. Jadi ada singkatnya ya, ini dia dari baik ke buruk ke baik lagi, Masya Allah ya. Terus habis itu ya dia udah mulai pakaian tutup lagi segala macem. Terus ya nyampe sekolah dia itu belajar biasa, tapi kan dulu kan dia itu pas temenan sama si Fulan ini kayak bener-bener bodo amat dia sama pelajaran. Terus sekarang ya dia udah kayak dulu lagi, kayak nyatet apapun yang gurunya omongin, walaupun itu nggak berhubungan sama soalnya, sama apa ya, sama materi sebenarnya. Misalnya apa ya, bu gurunya lagi ceritain tentang masa lalu gitu atau apa lah dia catat juga, gitu lah intinya. Nah habis itu ya, habis itu kan istirahat ya, salah bener-bener istirahat. Terus habis itu ya dia apa ya, nyari tuh di kelas 9C lagi, tapi kan kayak karena apa ya, bukan kemarin apa sih ya, kemarin kan apa sih saya baca, soalnya ini seriusan panjang banget ceritanya, saya mengingat semua di sini rada-rada gitu loh. susah ya. Terus habis itu si Mendy itu ya nyari, tapi ya satu kelas 9C kan taunya dia kan kayak anak nakal ya. Terus ngeliat di Mendy gini lagi, gila juga nih orang, dalam jangka waktu 2 hari, soalnya kan itu kan kejadiannya hari Sabtu Minggu ya, langsung berubah lagi gitu loh, gila juga. Terus ya habis itu dia kan dilihatinnya kayak bukan sini sih ya, kayak
orang-orang jadi aneh aja gitu ngeliatinnya, kayak ini orang berubah cepet banget. Terus ya habis itu karena dia nggak nemuin Martina, dia pas pengen muter balik gitu, tebak dia main kagetin lagi sama Martina ya awal-awal. Terus habis itu dia kaget lagi, habis itu ya mereka mulai bercanda lagi dari situ. Terus ya habis itu sih masih banyak lagi ya, soalnya di main gitu kayaknya emang orangnya demen banget tuh, soalnya hal main story-nya udah kelar dia pasti tetap lanjut tuh. Mereka ini kalau saya boleh sebutin, dia nyebutin mereka ke mall, mereka ke Gimpar, mereka Banyak ya. mereka ambil terus kepo nginep gitu di rumah ini ya sumpah semuanya diceritain. Terus habis itu ya udah mereka intinya temenan lagi lah ya, udah sih tamat kayak gitu aja. Sekarang masih temenan kan sampai sekarang belum? Katanya ya mereka itu kuliahnya tempat kuliahnya sama, apa tuh namanya, kampusnya sama tapi beda fakultas gitu. Kalau nggak salah di Mendu itu ya teknik mesin pesawat kayak tadi. Kalau siapa tuh namanya Martina kalau nggak salah itu apa ya, teknik pelakukan ya sih kayaknya. Jadi ya sama-sama teknik lah. Terus ya habis itu sudah tamat ya, dari sini kita bisa melihat kalau ceritanya di Mendy ini itu lebih ngeliatin dampaknya pergaulan bebas daripada cara menghindarinya. Tapi ya dari dampaknya kita juga bisa lihat kalau ini tuh gak baik dan harus dihindarin. Jadi ya dari dampaknya aja kita harus udah tahu gitu, kalau kita orang yang sehat, orang yang bisa berpikir dengan lurus, ya kita udah tahu dari dampaknya aja. Kita seharusnya udah menghindari, udah dorong pergaulan bebas. Ya sekian saja. Ini saya ingin memberikan opini pribadi tentang apa yang bisa kita ambil dari cerita dari Bung Axel di sini. Itu ini sebenarnya tuh yang saya lihat dari seluruh ceritanya itu bagaimana kita tuh bisa membuat balance Dari pertemanan, di antara pertemanan dan kegiatan kita sehari-hari seperti di sekolah atau belajar dan pertemanan. Itu bagaimana kita bisa membalance dan kita juga bisa memilih mana yang lebih penting dan mana yang tidak. Mungkin dua-duanya penting, tapi ya emang harus disamain, harus disaring juga gitu. Iya. Teman dengan siapa, berteman itu jujur pertemanan itu kayak orang-orang banyak yang bilang teman itu gak boleh pilih-pilih. Kata saya ya ini agak kasar, tapi kata saya itu emang teman itu sudah harus pilih-pilih. Ya emang harus, setuju saya juga setuju. Ya soalnya ya saya tahu maksudnya gak boleh pilih-pilih itu apa ya, gak boleh bedain orang-orang kayak wah yang ini misalnya suku mana, yang ini suku mana, aku gak mau ya seperti cerita Anda yang tadi. Tapi kalau yang di saya ini dari perspektif saya itu maksud saya ya hindarilah pergaulan bebas, hindarilah orang-orang yang gak benar. Itu yang maksud saya pilih-pilih teman, bukan pilih-pilih dari perampakan orangnya, dari bentuk orangnya, dari kulitnya, dari ya dia pilih-pilih aja. Betul. Dari sikap mereka, dari hobi mereka yang nyambung sama kalian aja gitu loh. Ya tapi bukan berarti itu kita musuhin orang-orang yang lain dari tempat kita ya, kita juga netral seharusnya. Respect sama lain. Ya jadi terima kasih di Mendy untuk sharing ceritanya, dan juga terima kasih tadi teman saudara apa gimana? Jadi saya udah mulai lupa juga nih. Jadi saudara saya punya saudara dan saudara saya punya sepupu. Sebenarnya itu punya sepupu juga. Nah, ya, terima kasih ke orang. Terima kasih Kak Bambang. Ya Kak Bambang. Langsung Ya, orang sih. mungkin cukup saja ya dari kita. Sudah jam berapa? Ya. Sudah lumayan larut. Setengah Kalau 9. kalau saya lihat itu durasinya sudah lumayan panjang ya untuk podcast saya yang biasanya hanya mungkin 20 menit, ini 2 kali lipat karena 2 cerita. Kalau saya podcast saya biasanya satu episode 1 cerita aja. Nah, ini sekarang ada saya. Iya. Ya mungkin sekian aja dari kita. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terutama lagi terima kasih di Mendy udah sering ceritanya. Terima kasih juga saudara sepupu, teman-teman segala macamnya yang tadi kalau masih main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita. Saya ini kan collab. Iya. Bertemu lagi dengan saya di channel saya, dan bertemu lagi Mas di channelnya Mas. Oke. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.